like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Berdirinya Kerajaan Banten. Sebelum menjadi kerajaan Islam besar, wilayah Banten awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada abad ke-16, wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan lada. Karena letaknya strategis, banyak kerajaan ingin menguasainya. Lokasi Kerajaan Banten berada di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten. Kerajaan Banten terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dan Asia dan Timur Tengah. Letak Kerajaan Banten yang sangat strategis inilah yang membuat perekonomiannya berkembang pesat. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Pendiri Kerajaan Banten ini memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Sebelum berdiri sendiri, Banten sempat mendapat dukungan dari Kesultanan Demak. Banyak yang bertanya bagaimana fungsi Kerajaan Banten terhadap Kerajaan Demak. Pada masa itu, Banten berfungsi sebagai wilayah strategis untuk memperluas pengaruh Demak di Jawa bagian barat, sekaligus menghambat kekuasaan Portugis di Nusantara. Dengan bantuan Demak, Banten berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda dan berkembang menjadi kerajaan Islam mandiri. Sumber sejarah Kerajaan Banten berasal dari berbagai catatan, seperti naskah kuno, arsip VOC, berita perjalanan bangsa asing, hingga peninggalan bangunan bersejarah. Salah satu sumber penting adalah kronik lokal yang dikenal sebagai Sejarah Banten. Dalam sejarah Kesultanan Banten, proses Islamisasi berlangsung cukup cepat. Setelah wilayah Banten berhasil dikuasai, masyarakat mulai memeluk Islam dan kerajaan berkembang menjadi pusat dakwah sekaligus perdagangan. Para pemimpin Kerajaan Banten. Silsilah Kesultanan Banten dipenuhi tokoh-tokoh penting yang membawa kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan besar di Nusantara. Berikut beberapa raja Kerajaan Banten yang paling terkenal. 1. Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri kerajaan sekaligus Sultan pertama Banten. Ia memerintah sekitar tahun 1552 sampai 1570. Pada masa pemerintahannya, wilayah Banten mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sultan Hasanuddin juga memperkuat kehidupan politik Kerajaan Banten dengan membangun pemerintahan yang lebih teratur. Ia berhasil menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam yang mandiri setelah sebelumnya mendapat pengaruh dari Demak. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Banten semakin luas. Ia berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Peristiwa ini sangat penting karena menandai berakhirnya kekuasaan Hindu besar di Jawa Barat sekaligus memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada Sultan Muhammad. Sultan Muhammad memimpin pada usia muda dan dikenal berani. Sayangnya, pemerintahannya tidak berlangsung lama karena gugur saat melakukan ekspedisi ke Palembang. 4. Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau membahas masa kejayaan Banten, nama Sultan Ageng Tirtayasa pasti nggak boleh dilewatkan. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Sultan Ageng terkenal tegas terhadap VOC dan berusaha mempertahankan kedaulatan kerajaan dari campur tangan Belanda. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng karena perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Banyak kapal dagang asing datang ke Pulau Banten untuk membeli lada dan rempah-rempah lainnya. Selanjutnya, pemerintahan Sultan Haji. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa, muncul konflik internal antara dirinya dan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Konflik inilah yang kemudian menjadi awal kemunduran kerajaan. Sultan Haji memilih bekerja sama dengan VOC demi mendapatkan dukungan politik. Akibatnya, pengaruh Belanda di Banten semakin besar. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Pada kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada abad ke-17, terutama ketika dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa.
Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan sultan ini karena berhasil menguasai perdagangan internasional di Selat Sunda. 2. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah bekas istana Kesultanan Banten. Saat ini bangunannya memang sudah berupa reruntuhan, tetapi tetap menjadi situs sejarah penting. Keraton ini dulunya menjadi pusat pemerintahan kerajaan. 3. Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk dibangun oleh Belanda pada abad ke-17. Benteng ini menjadi simbol kuatnya pengaruh VOC di Banten setelah masa kemunduran kerajaan. 4. Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan danau buatan yang digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan sekaligus sumber air. 5. Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara menunjukkan bahwa masyarakat Banten pada masa lalu hidup dalam keragaman budaya dan agama. Keberagaman vihara ini menunjukkan bukti hubungan perdagangan Banten dan juga Cina. Dari berbagai peninggalan kerajaan Banten tersebut kita bisa melihat betapa maju dan terbukanya kerajaan ini terhadap dunia luar. Sejarah kerajaan Banten menunjukkan bahwa Nusantara pernah memiliki kerajaan maritim besar yang disegani dunia internasional. Dengan lokasi kerajaan Banten yang strategis di jalur perdagangan dunia, kerajaan ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan mencapai masa kejayaan kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu, perdagangan berkembang pesat dan Banten menjadi pelabuhan internasional yang ramai. Namun, konflik internal dan campur tangan VOC menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Banten. Meski begitu, berbagai peninggalan sejarahnya masih bisa kita pelajari hingga sekarang sebagai bukti kejayaan masa lalu. Pelabuhan Banten menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli lada, beras, gula, dan hasil bumi lainnya. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten berkembang sangat pesat karena aktivitas perdagangan tersebut. Selain perdagangan, Banten juga memiliki armada laut yang kuat. Kapal-kapal Banten digunakan untuk menjaga jalur perdagangan sekaligus melawan ancaman bangsa asing. A. Kehidupan politik kerajaan Banten. Kehidupan politik kerajaan Banten pada masa kejayaan relatif stabil, Sultan memiliki kekuasaan besar dan dibantu pejabat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, hubungan dengan VOC sering memicu konflik. VOC ingin memonopoli perdagangan lada di Banten, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa menolak campur tangan asing. Persaingan ini menyebabkan ketegangan politik yang berkepanjangan. B. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten sangat bergantung pada perdagangan internasional karena letaknya strategis. Pelabuhan Banten menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai. Kerajaan Banten terletak di dekat Selat Sunda, jalur pelayaran penting yang menghubungkan perdagangan dari Asia hingga Eropa. Kondisi ini membuat Banten menjadi pusat distribusi rempah-rempah. Selain perdagangan lada, masyarakat Banten juga bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. C. Kehidupan sosial kerajaan Banten. Kehidupan sosial kerajaan Banten dipengaruhi budaya Islam yang cukup kuat. Banyak pesantren dan pusat pendidikan Islam berkembang pada masa itu. Masyarakat Banten terdiri dari berbagai kelompok etnis karena banyak pedagang asing menetap di wilayah ini. Interaksi antar budaya membuat Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang multikultural. Selain itu, masyarakat hidup cukup makmur. Karena aktivitas perdagangan yang ramai, infrastruktur seperti pelabuhan dan pasar juga berkembang dengan baik. Runtuhnya kerajaan Banten. Walaupun pernah berjaya, Kesultanan Banten akhirnya mengalami kemunduran. Penyebab kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya sendiri. Sebagai imbalan, VOC memperoleh berbagai hak istimewa dalam perdagangan dan politik di Banten. Penyebab runtuhnya kerajaan Banten bukan hanya konflik keluarga, tetapi juga campur tangan VOC yang semakin besar. Setelah Sultan Ageng kalah, pengaruh Belanda makin kuat dan kekuasaan kerajaan perlahan melemah. Selain itu, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC membuat perekonomian Banten menurun. Pelabuhan Banten yang sebelumnya ramai mulai kehilangan pengaruh
karena perdagangan dialih ke Batavia. Pada akhirnya, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1813. Sejak saat itu, kerajaan ini tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Peninggalan Kerajaan Banten. Walaupun kerajaan telah runtuh, masih banyak peninggalan Kerajaan Banten yang bisa ditemukan hingga sekarang. Peninggalan ini menjadi bukti kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Yang pertama, ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan paling terkenal. Masjid ini dibangun pada masa Sultanat Maulana Hasanuddin dan masih digunakan hingga sekarang. Arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Cina, dan Eropa.